Hai semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini gue akan membahas lanjutan series Loki episode kedua. Di episode ini akan ada kejutan. Terlihat wajah asli varian Loki dari timeline yang berbeda. Dan tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke alur cerita Loki episode kedua. Di awal episode kita dibawa ke Wisconsin tahun 1985. Para Minutemen pun tiba di lokasi. Mereka mendeteksi terjadinya perubahan waktu di sana dan adanya varian baru. Para Minutemen pun langsung mencari keberadaan varian tersebut dan mereka pun memasuki sebuah tenda. Ternyata di dalam tenda, mereka semua dijebak. Pemimpin Minutemen tersebut bernama C20. Dia dirasuki oleh varian Loki dari timeline yang berbeda. Lalu dia secara tidak sadar membunuh semua anggota Minutemen di tempat itu. Setelah semuanya beres, varian itu membawa pemimpin Minutemen dan tabung reset waktu masuk ke dalam portal. Adegan selanjutnya memperlihatkan Loki yang sudah berpakaian seperti karyawan kantor. Dia sedang mempelajari tugas-tugas di TVA. Mobius kemudian datang menghampiri dan mengajak pergi karena ada kasus Minutemen tewas lagi. Loki diajak oleh Mobius karena dia berpikir Loki bisa membantu memecahkan kasus itu. Sebelum berangkat, Mobius menjelaskan bahwa yang mereka cari adalah Loki, tetapi belum tahu versi Loki yang mana. Loki berkata pada Mobius, apakah dia tidak takut jika ia berkhianat? Karena kekuatannya akan kembali begitu tiba di lokasi. Tapi Mobius bilang tidak, karena jika Loki berhasil membantunya, Mobius berkata akan mempertemukannya dengan penjaga waktu. Loki bertanya, kenapa kita tidak langsung tiba di lokasi saat varian itu muncul, agar langsung bisa menangkapnya? Tapi Mobius menjelaskan bahwa varian ini telah merusak waktu, dan jika mereka melakukan itu, justru akan memperparah keadaan. Mereka pun tiba di tenda tempat para Minutemen di awal scene tadi terbunuh. Mereka baru tahu kalau C20 telah diculik. Mereka pun ingin mencari C20, namun dihadangi oleh Loki. Karena Loki berpikir ini adalah jebakan. Mobius pun bertanya kepada Loki, dia tahu dari mana? Loki dengan serius berkata, bahwa dia tahu sifat Loki, karena Loki sendiri adalah dirinya. Jadi mereka harus mendengarkan kata Loki. Tapi mereka tidak percaya dengan Loki, kecuali Mobius yang hampir mempercayai Loki. Namun akhirnya ia sadar kalau ini hanya permainan Loki. Mobius mengatakan bahwa Loki hanya berusaha menunda-nunda waktu. Mereka pun pergi dari sana. Dan sebelum pergi, para Minutemen mereset waktu di sana agar kembali normal. Di kantor TVA, Mobius harus mempertanggungjawabkan perbuatan Loki tadi kepada atasannya yang bernama Ravonna. Ravonna bingung kenapa dia begitu mempercayai Loki. Mobius berkata bahwa Loki bisa berubah. Akhirnya Ravonna memberikan satu kesempatan lagi untuk Loki. Setelah keluar ruangan, Loki mencoba menjelaskan tindakannya tadi, tapi Mobius tidak mau mendengarkannya dan berkata tujuan Loki di sini hanya membantu dia menangkap varian ini dan tidak peduli dengan hal lainnya. Mereka berdua pun pergi ke sebuah perpustakaan dan berkata kepada Loki bahwa dia akan mempercayai Loki sekali lagi, dengan catatan dia harus membaca semua berkas yang sudah disediakan. Baru saja membaca sebentar, Loki sudah bosan dan pergi untuk mencari berkas awal mula TVA terbentuk, tapi tidak diizinkan oleh penjaga perpustakaan. Lalu Loki bertanya berkas tentang waktu, namun tidak diperbolehkan lagi. Satu-satunya berkas yang boleh dibaca hanyalah berkas tentang dirinya. Dia sempat sedih saat membaca berkas tentang hancurnya Asgard yang disebabkan oleh Ragnarok. Sambil merenung, dia pun dapat ide dan langsung pergi mencari Mobius yang sedang makan siang. Loki menjelaskan idenya kepada Mobius. Dia punya teori di mana varian ini bersembunyi, yaitu di tempat yang akan terjadi kiamat, salah satunya Ragnarok, kiamat yang terjadi di Asgard. Karena di tempat ini, semua yang dilakukan varian tidak akan berefek pada perubahan waktu. Jadi pasti varian itu aman bersembunyi di sana tanpa terdeteksi. Mobius belum yakin betul, tapi Loki mengajaknya ke suatu masa di mana akan terjadi bencana besar dan menguji coba teorinya. Mereka pun pergi ke Pompeii saat terjadi gunung meletus yang memusnahkan semua kehidupan di sana. Loki pun menimbulkan masalah. Apakah masalah yang dibuatnya ini akan mempengaruhi waktu? Ternyata tidak. Berarti teori Loki ini benar. Mereka berdua pun kembali dan langsung mencari semua berkas yang berhubungan dengan bencana besar yang pernah terjadi. Namun terlalu banyak. Di tengah perbincangan Loki,
Mobius teringat dengan permen karet yang ia temukan dari seorang bocah pada tahun 1549. Permen ini ditinggalkan oleh seorang varian. Melalui permen ini, mereka mencari tahu bencana-bencana besar yang terjadi di rentang waktu permen itu ada di pasaran. Setelah mencari-cari, mereka menemukan sebuah bencana besar yang terjadi pada tahun 2050. Mobius pun pergi meminta izin kepada Ravonna untuk pergi ke masa tersebut bersama pasukan lengkap. Namun Ravonna tidak setuju, apalagi membawa Loki. Namun Mobius bersikeras bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap Loki. Ravonna bilang, apabila terjadi sesuatu, dia tidak bisa membantunya lagi. Setelah menyetujuinya, Mobius langsung memberikan senjata kepada Loki. Namun baru beberapa detik memegangnya, langsung diambil lagi oleh Minutemen itu. Setelah persiapan, mereka pun langsung pergi ke tahun 2050. Di masa ini sedang terjadi badai besar yang akan memusnahkan semuanya. Pasukan pun memasuki sebuah toko dan membagi menjadi dua tim, B50 dan Loki, sedangkan Mobius dan tim lainnya pergi memeriksa tempat lain. Ternyata kejadian ini dipantau oleh varian di ruang monitor CCTV. Jadi dia sudah tahu kalau ada Minutemen di sana. B50 dan Loki bertemu dengan seseorang yang sedang berbelanja di tengah badai seperti ini. Mereka pun curiga, dan benar saja, setelah dihampiri, itu adalah varian Loki yang sedang merasuki tubuh seseorang. B50 pun mendatangi orang tersebut, lalu orang itu memegang tangan B50. Ternyata B50 dirasuki oleh varian Loki. B50 pun pergi dan mengajak Loki jalan-jalan. B50 pun menyentuh orang yang sedang lewat dan seketika langsung berpindah badan ke orang tersebut. Loki berusaha mengajak si varian untuk bekerja sama dengannya untuk mengkudeta penjaga waktu. Varian Loki tentu saja tidak mau. Dia sudah memiliki rencana sendiri untuk menghancurkan penjaga waktu. Selagi berbicara, Loki sadar tujuan varian Loki ini mencuri kapsul reset waktu. Tapi belum selesai dia berpikir, dia langsung diserang oleh orang berbadan besar yang ternyata sudah dirasuki varian Loki. Loki melawan, namun tidak bisa mengalahkannya. Di sisi lain, Mobius dan timnya berhasil menemukan C20 yang disekap. C20 kelihatan panik dan bicara tidak jelas. Mobius pun menyuruh C20 pulang ke TVA, tapi C20 bilang dia sudah memberitahu keberadaan penjaga waktu kepada varian. Mobius dan timnya pun langsung shock mendengar hal itu. B50 pun sadar dari pengaruh varian Loki dan bergabung kembali dengan Mobius dan timnya. Mereka pun berlari mencari Loki. Loki masih berkelahi dengan orang yang dirasuki varian tersebut dan berteriak mengatakan bahwa apa sebenarnya maunya. Orang itu pun tertawa dan langsung jatuh pingsan. Setelah itu, varian asli pun datang menemui Loki. Varian itu pun membuka penutup kepalanya dan ternyata itu adalah Lady Loki, yaitu varian Loki versi perempuan. Loki pun terkejut melihatnya. Semua tabung waktu yang ia curi menghilang ke waktu yang tidak tahu kapan. Di kantor TVA, semua karyawan panik karena terjadi pelancongan waktu yang sangat banyak. Ravonna yang melihatnya langsung bergegas pergi membawa tongkatnya. Para Minutemen pun pergi ke lokasi di mana terjadi pelancongan waktu itu. Loki pun bingung melihat semua kejadian ini. Dia diam saja melihat Lady Loki pergi memasuki portal. Ketika Mobius dan lainnya tiba, Loki pun ikut masuk ke dalam portal itu. Sehingga Mobius dan timnya tidak bisa menangkap Loki. Loki pun kabur. Dan episode 2 pun berakhir. Dan itulah alur cerita Loki episode 2. Nantikan juga episode-episode selanjutnya di channel ini. Sekian dan terima kasih.